Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Lutfisari dari kelas Biologi A semester 5 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Dewi Cahyani MMMPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Biologi Reproduksi untuk kelas Biologi A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Hormon yang terdapat pada organ reproduksi pria diantaranya yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Terdapat hormon luteinizing, kemudian terdapat hormon testosteron yang fungsinya pada pria termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot sehingga mampu memengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Kemudian selanjutnya adalah hormon estrogen, salah satu fungsinya untuk mengontrol kesehatan sperma. Kemudian hormon luteinasi, yaitu dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Kemudian terdapat hormon inhibin. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Tahapan produksi sperma terjadi dalam proses spermatogenesis di dalam testis. Ketika seseorang mencapai usai pubertas, ia akan memproduksi jutaan sel sperma setiap harinya. Di dalam testis ada tabung-tabung kecil yaitu tubulus seminiferus yang menjadi rumah bagi hormon testosteron. Tak ketinggalan, ada sel germinal yang membelah diri dan terus berubah hingga berbentuk seperti sperma, kepala dan ekor yang memanjang. Bagian kepala sperma ini mengandung kromosom dengan struktur badan berupa akrosom. Di dalamnya ada enzim proteinase dan hyaluronidase, senjata sperma untuk bisa menembus lapisan sel telur. Bagian ekor dari sel sperma ini yang kemudian mendorong sperma ke dalam tabung di belakang testis yaitu epididymis. Proses pertumbuhan sperma terus berlangsung selama sekitar 5 pekan. Jika rampung, sperma akan berpindah ke fase difference. Bergeraknya ekor sperma bisa terwujud berkat energi dari mitokondria kecil. Lokasinya terletak di bagian tengah akrosom. Mitokondria adalah semacam mesin penggerak fungsi sel seluruh bagian sperma dari kepala hingga ekornya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya sangat kecil, sekitar 0,05 mm dari kepala hingga bagian ekor. Kemudian, ketika seorang pria mendapatkan stimulus seksual, sperma akan bercampur dengan cairan dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis menjadi air mani. Saat ejakulasi terjadi, air mani yang bisa mengandung antara 20-300 juta sel sperma akan keluar dari penis melalui uretra. Itulah tahapan proses spermatogenesis. Selanjutnya, cara menjaga kualitas sperma. Sebenarnya caranya banyak sekali, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu mencegah infeksi menular. Infeksi seperti chlamydia dan gonore dapat menyebabkan ketidaksuburan pada pria. Oleh karena itu, setialah pada satu pasangan atau gunakan kondom setiap berhubungan seksual. Kemudian, tidak merokok. Pria yang merokok cenderung memiliki jumlah sperma yang sedikit. Cobalah perlahan untuk berhenti merokok atau minta bantuan tenaga ahli jika memang berhenti merokok itu dirasa sangat sulit. Kemudian alur pengeluaran semen. Stimulasi ereksi pada pria bisa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Pada tahap stimulasi ini akan keluar cairan praejakulasi. Cairan praejakulasi umumnya tidak mengandung sperma. Namun tidak menutup kemungkinan cairan praejakulasi turut membawa sperma yang masih tersisa di saluran uretra dari ejakulasi yang sebelumnya. Setelah terdapat stimulasi yang cukup, maka seorang pria akan memasuki tahapan ejakulasi. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarakan simpatis. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus poniosus. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari orgasme pria. Orgasme pada pria umumnya berlangsung selama beberapa detik. Selama sekali, orgasme dapat terjadi sebanyak 10-15 kontraksi. Namun pria umumnya tidak menyadari banyaknya kontraksi yang terjadi.
pada saat terjadi kontraksi akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Umumnya cairan semen keluar paling banyak pada saat kontraksi pertama dan kedua. Volume semen yang keluar dari penis cukup bervariasi antara 1 mm sampai 10 ml. Kemudian setelah ejakulasi, pria akan memasuki masa refraktor. Masa refraktor adalah sebuah masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Umumnya pria muda lebih cepat masa refraktornya dibandingkan dengan pria yang sudah berumur. Masa refraktor dapat selesai dalam beberapa menit sampai 15 menit. Kemudian selanjutnya ada beberapa penyakit yang sering menyerang alat reproduksi pria. Di antaranya yaitu saya sebutkan satu saja, impotensi, yaitu disfungsi ereksi memiliki beberapa bentuk seperti tidak bisa ereksi, kesulitan mempertahankan ereksi, hingga bisa ereksi tapi penis kurang keras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.